Perkenalkan, nama saya Nurrahma Oktavia dengan NIM O1A120192 dari kelas D, jurusan S1 Farmasi angkatan 2020. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Sebelum kita membahas tentang gangguannya, sebenarnya apa sih pencernaan itu? Pencernaan adalah proses mengubah makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Proses pencernaan makanan terjadi secara fisik dan kimiawi, sehingga pencernaan makanan dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses penghancuran dan penggilingan makanan secara fisik menjadi potongan-potongan kecil, sedangkan proses penyerapan partikel-partikel makanan oleh tubuh dengan bantuan enzim pencernaan disebut pencernaan kimiawi. Pada gambar berikut, kalian dapat melihat organ-organ pencernaan yang terdapat pada tubuh manusia. Yang pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut, terdapat beberapa alat pencernaan yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Pencernaan mekanik terjadi pada rongga mulut saat makanan diubah menjadi bolus. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Melalui kerongkongan, makanan didorong masuk ke dalam lambung dengan gerak periostatik. Makanan hanya membutuhkan waktu 6 detik untuk sampai ke lambung dari mulut. Yang ketiga ada lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut bagian atas, di bawah diafragma. Lambung memiliki dinding yang elastis sehingga dapat menyimpan makanan dengan kapasitas 2-4 liter. Makanan dicerna di dalam lambung kurang lebih 6 jam. Setelah itu, Saime meninggalkan lambung menuju usus halus. Yang keempat ada usus halus, di mana usus halus merupakan tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi dan tempat penyerapan zat-zat makanan. Makanan yang masuk ke dalam usus halus ini bercampur dengan enzim yang dihasilkan dari hati dan pankreas. Yang kelima ada usus besar, yaitu yang memiliki fungsi utama untuk menyerap air yang masih ada dalam saluran pencernaan. Bagian usus besar yang terakhir disebut rektum, yang panjangnya kurang lebih 12 cm dan diakhiri dengan anus. Anus adalah lubang akhir dari saluran pencernaan sebagai jalan pembuangan fases. Selanjutnya saya akan membahas tentang enzim-enzim yang ada pada organ pencernaan. Yang pertama pada organ mulut yaitu enzim amilase, di mana enzim amilase atau ptialin memiliki fungsi yaitu mengubah pati atau amilum menjadi maltosa. Yang selanjutnya adalah lambung dengan HCl, renin, dan pepsin. Yang pertama adalah asam lambung atau HCl. Adalah zat kimia yang berfungsi untuk membunuh bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan yang kita makan. Selain itu, HCl juga membantu kerja enzim pepsin dalam mengubah protein. Yang kedua adalah enzim renin, di mana enzim renin adalah enzim yang memiliki fungsi untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein. Yang ketiga adalah enzim pepsin, di mana enzim pepsin adalah enzim yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, proteosa, dan polipeptida. Selanjutnya adalah pankreas dengan enzim tripsin, enzim lipase pankreas, enzim amilase pankreas, dan enzim karbohidrase pankreas. Yang pertama adalah enzim tripsin yang memiliki fungsi untuk mengubah protein menjadi polipeptida. Yang kedua adalah enzim lipase pankreas memiliki fungsi mengemulsikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga adalah enzim amilase pankreas yang memiliki fungsi untuk mengubah amilum menjadi disakarida. Dan yang keempat adalah enzim karbohidrase pankreas, yaitu memiliki fungsi untuk mencerna amilum menjadi maltosa. Yang keempat adalah usus halus,
Yang pertama, enzim maltase, yaitu enzim yang berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua adalah enzim laktase, adalah enzim yang berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Yang ketiga adalah enzim enterokinase. Enterokinase adalah enzim yang memiliki fungsi untuk mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Selanjutnya adalah enzim lipase, di mana enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Selanjutnya adalah enzim peptidase, adalah enzim yang berfungsi untuk mengubah polipeptida menjadi asam amino. Dan selanjutnya adalah enzim sukrase, adalah enzim yang berperan dalam mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Yang kelima ada empedu atau hati, di mana hati sebenarnya tidak termasuk dalam enzim, namun organ ini memiliki peran yang cukup penting dalam proses pencernaan di tubuh. Hati menghasilkan cairan yang diberi nama cairan empedu, yang di mana cairan ini berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Selanjutnya, penyakit apa saja sih yang terkait dengan enzim pencernaan? Salah satu penyakit yang diakibatkan adanya gangguan enzim pencernaan adalah laryngopharyngeal reflux atau LPR. Di mana dalam kondisi normal, pepsin yang terdapat pada cairan lambung hanya aktif di dalam rongga perut tersebut. Namun, ketika kita mengalami penyakit LPR, maka enzim pencernaan ini bisa naik ke laring dan menyebabkan kerusakan di area tersebut. Pada penderita LPR, naiknya asam lambung yang mengandung pepsin ini akan menimbulkan beberapa gejala yang mudah dikenali. Gejala tersebut misalnya suara serak, batuk kronis, dan rasa seperti ada yang tersangkut di tenggorokan. LPR ini mirip dengan GERD yang juga terjadi akibat lemahnya otot esofagus sehingga asam lambung naik ke saluran pernafasan bagian atas dan merusak bagian tersebut. Hanya saja, pada GERD, kondisi ini bukan disebabkan oleh adanya masalah pada pepsin. Selanjutnya, pengobatan yang paling efektif untuk LPR ialah kombinasi dari pengobatan dan perubahan gaya hidup. Obat yang biasa digunakan untuk mengobati LPR serta gejalanya meliputi antasida, obat penghalang busa, antagonis histamin, obat-obatan promotilitas, dan proton pump inhibitor. Selain itu, melakukan perubahan gaya hidup dapat membantu mencegah dan mengobati reflux laryngopharyngeal. Banyak makanan dan minuman dapat membuat gejala pasien menjadi lebih buruk. Jadi penting bagi mereka yang menghindarinya. Hal yang sama juga berlaku untuk gaya hidup yang memiliki efek buruk pada pasien LPR. Ini termasuk konsumsi alkohol dan merokok yang berlebihan. Berikut ini adalah pilihan pengobatan bagi orang yang terkena LPR. Prosedur berikut ini juga bisa digunakan sebagai tindakan pencegahan. Yang pertama, diet rendah asam dan rendah lemak. Yang kedua, diet hambar yang menghindari makanan pedas. Yang ketiga, makanan ringan tapi sering menurunkan berat badan, di mana untuk orang yang kelebihan berat badan dan obesitas. Yang keempat, tidak makan kurang dari 2 jam sebelum tidur. Yang kelima, menghindari alkohol, tembakau, dan kafein. Yang keenam, mengangkat kepala atau bagian atas tubuh saat tertidur. Sekian materi dari saya tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan, dan semoga ilmu yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.